Padahal kalau kita melihat kan mereka lumayan terdominasi ya tadi. Mereka benar-benar terdominasi dan sekarang Fanny, Joy, Bruno, Pakito dan Eve sudah dilenyapkan pula. Wow, masih dengan adanya Pakito dan Joy yang tidak akan dibolehkan untuk para pemain dari EVOS yang digunakan. Sedangkan ini dia, mau game satu seperti apa mereka dengan line up yang tadi, ini menurut aku adalah the best decision. Ya, decision makingnya matang semua ya tadi. Ya, the best decision. Saya buka Black Dragon kapan, terus juga Hardguard juga masuk di tempat yang pas edit di band kali ini. Banyak yang terbuka, salah satunya jelas ya, Fredrin yang masih ada. Jadi salah satu primadona mungkin untuk Fredrin, Baxia juga ada. Fredrin apa Iritel? Ayo, yang mana Fredrin gak Kalau sih? misalnya sekarang bisa saja ke arah... Aduh, siapa tuh? Oh, langsung Baxia, langsung. Oke, jadi lebih prefer Baxia ya, karena kan Baxia. hampir sama sebenarnya. Gak pakai lama ya. Iya. Mereka tadi di game yang pertama dengan satu hero ini, udah mapnya kebuka, mereka punya durability kenceng banget, nikmat. Bahkan dulu sebelum pertama kali keluar, kan mereka melawan takdir juga untuk mid lanernya Clay kan. Oh iya. Ikutin sama Cecilion. Cecilion. Awalnya lu ngambil stack dulu kayak ngapain, kayak ikut perang. Berantem, level 2 Karena jalan-jalan. kan level 2 jalan-jalan. Jalan-jalan level 2. Karena kan nambah stacknya cepet juga kalau war. Iya. Tapi kali ini dia terbuka bebas untuk Iritel. Kalau misalnya jadi perebutan, ini mungkin bisa di tangan dari Brans. Ya, ada Iritel, ada Brody juga. Tapi Cloud yang diambil. Wow, Cloud Kadita tadi juga ada. Kadita. Menarik sih. Ini Cloud Kadita. Aku juga melihatnya masih bisa tercounter dengan ada Purify Gaming. Cuma kalau Purify balik lagi, siapapun yang dikejar sama Brans nanti udah gak akan bisa kabur. Tapi ada Iritel Angela. Iritel Angela oke, masih bisa kalau misal mau main dengan line up yang tadi. Yap, atau mereka bisa membawakan yang lain mungkin ya kalau tidak menggunakan Iritel. Tapi Cloud yang harus diwaspadai bagi RRQ split push. Oke, Iritel, bentar. Kalau ngomongin Iritel, sekarang juga dia di laningnya akan cukup kuat. Kuat banget Kuat malah. banget lawan sosok dari Cloud yang Ya, kalau yang kalau- belinya. Oh, Nova. Yep, Nova. Novar ya. Buat siapa? Nova buat siapa? Buat siapa? Itu dong pertanyaannya. Kayak Lemon deh. Lemon deh. Iya. Itu Ya, dia. Sebelumnya kan untuk Naomi nggak pernah ya kayaknya menggunakan hero ini. Tapi kan kita nggak tahu perubahan apa yang terjadi. Buset, Oh, dan Terisla. sekarang dipegangin kakinya. Ada Terisla. Berarti tandanya ngelihat 3 pick yang sudah diamankan oleh sosok dari RRQ, mereka bisa menyambut dari pergerakan Brans ketika split push, tapi nggak mungkin kuat bisa pegangin Brans. Belum ada yang bisa pegangin Brans. Sekalipun Terisla kali ini belum tentu bisa pegangin Brans. Yes, tapi gini, ada kuncinya di Novaria. Yes. Karena dengan efek penerangan dia ya, Astral Echo-nya ini bakal melihat posisi Kadita yang suka sembunyi dalam rumput. Mau kasih efek suppress gak jadi. Ya. Ada Astral Echo ngebuka semuanya dan penalty zone. Ya lagi dan lagi nih, memisah tim fight. Sementara Gord, wow. Kadita Gor. Mereka butuh dengan 2 hero kayak begini harusnya dengan ada Baxia ini tabrak belakang udah boleh lah ngeflank ya. Dan Tapi juga- penyelesaiannya yang seperti apa nanti? Benar, karena mereka belum punya badan tebal nih. Iya. Dan bisa jadi dihabis-habisin semuanya. Fredrin, Martis bisa dibuang. Betul. Barisan belakangnya dari Force Legend udah boleh nih. Iya. Udah boleh damage-nya. Cuman depannya yang kayak gimana? Yap. Buset. Oh, Dairen cari ilmu. Main, kau jangan tidur, Waduh, cari ilmu dia, Om. Mungkin dia kangen dengan kursi kita. Aku tuh terakhir ketemu Dairon waktu itu pas aku di Medan. Waktu Oh. itu ikut nobar. Season lalu. Oh, Yang di oke. saat RRQ sekali menang yang numbangin Onyx. Yang Onyx bener-bener cuma sekali kalah di regular season. Nah itu waktu itu aku ikut nobar bareng Kingdom di Medan. Pas waktu itu lagi ada acara di Medan juga. Nah ketemu sama Lek Dairon di situ. Oke, kita ngelihat juga di mana pasukan dari RRQ mereka tidak akan melepaskan backline lagi ya. Yap. Backline-nya udah ditutup dengan adanya ekspor. Dan bahkan di sisi sebaliknya, kita juga melihat Beatrix. Waduh. Oke, 2 hero positioning. Kenapa? Karena sekarang Skylar akan benar-benar dikunci permainannya dengan adanya Kadita dan juga Cloud. 2 hero positioning mereka benar-benar dipukul, ditutup sama sekali. Yap. Dan masih ada 2 mungkin ya. Kalau Ya. kita bilang ada Brody, masih ada juga. Terus juga mungkin salah satunya Clean kalau mau memberikan efek kejut ya. Terlalu ini gak sih fixed position kalau clean? Clean masih bisa ngedash juga. Yang penting ada mundur-mundurnya. Iya. Sikit lah, Iya. Sedikit aja kan. Sikit-sikit aja gak apa-apa ya. Plus ada ininya loh, kan dia juga bisa mengikat kaki Iya, orang. ikat kaki, traffic recoil Iya, kan. trappingnya, untuk trappingnya. Nah kalau Brody ya jelas kita tahu lah ya. Betul. Ciuman maut dari Brody ya. Corrosive Strike ada. Dan belum punya badan. Tidak membuang hero-hero
yang biasanya dipakai atau sebagai jungler. Betul. Ini misalnya Fredrin Martis juga salah satu kekuatan buat Sutsujin. Ya, tapi ini ada info dari quote Evo Psychots. Dimana di interview kemarin dia, kalau pendapat dari aku masih bisa lolos playoff untuk EVOS mungkin. Memang season ini keras sih, nggak bisa mikir siapa yang bisa lolos, siapa yang nggak. Soalnya di zona merah itu masih bisa lolos semua. Jadi apapun kesempatan, chance sekecil apapun bisa dimanfaatkan untuk saat ini. Wow. Oke, chance kecil apapun tetaplah angka ya, dan itulah yang emang harus mereka perjuangkan. gila ini. Tapi sekarang Grok menjadi pilihan dan Ini 3 sisi loh. iya. Ini Banyak banget 3 sisi dan bisa di flex buat Groknya. Bisa di tangan Sutsujin, bisa di tangan Vanstroke. bisa tiba-tiba Digi, Bisa, bisa tiba-tiba Digi. oke. Kalau misalnya ngomongin ini the full of CC ya, ya kan kita nggak ada yang tahu. Ya, oke. Tiba-tiba Digi bermain as roamer, Ya, biar Novaria di mid lane ya. babysit aja goalnya kalau Iya gitu. babysit terus, bikin branch-nya nggak bisa kemana-mana sekalian. Oke. Dan 2 pick terakhir RRQ. Di depan mereka punya Kanja, Kari. Wow. Kombinasi muncul. Berarti Purify. Berarti Karinya Purify. Yap, harus sih. Kari Ini Purify udah ini. banyak harus. banget ya, kalau nggak pakai Purify ngilu sih. Soalnya dia taruh Kaja di depan. Dia taruh Kaja di depan, dia 2 kasih, kalau kalian sadar dia kasih 3 badan. Untuk para pasukan RRQ. Sedangkan EVOS, mereka udah punya 3 sisi. 3 damage 3 malah. badan, juga. 3 sisi. Ya. Dan satu lagi, mungkin aku berharap ini harus jadi eksekutor sih. Assassin mungkin bisa di tangan dari seorang Sutsujin. Assassin ya, tapi Assassin juga lumayan sulit kalau ngelihat ya. Tapi memang Assassin bisa melompat ke belakang buat nyari Novaria. Oke. Mereka butuh akses ke belakang sana. Dan ternyata Alpha. Wah, emang bener-bener nggak bisa kepredik ya dengan 4 player dari EVOS Legend yang berawal dari WCG bersama dengan Brand sekarang bener-bener. Waduh. Assassin sih, Assassin Fighter. Ya. Assassin Fighter. Ya, Alpha ini. Karena penting ada assassinnya. Ada Assassin ya kan? Ya, iya benar. Karena dulunya memang Alpha diambil untuk melawan Baxia. Tapi itu di minggu-minggu awal. Habis itu dia kena nerf. Di early game-nya kurang maksimal. Itu dia deretan hero yang sudah diamankan lagi oleh RRQ dan juga EVOS Legend. Sesaat lagi kita akan lihat lagi nih. Kira-kira seperti apa nih set talent emblemnya ataupun dari spellnya. Yap. Wow. Kari Kaja. Ini memang kalau di late game siapapun yang ditangkap bisa langsung tumbang. Iya. Untuk di early game mereka masih punya Baxia bersama dengan Novaria. Purify untuk Skyler. Dan yang bermain sebagai jungler Alpha ya tadi. Oke, dengan emblem assassin yang dibawakan oleh dia. Penetration. Baru sekali aku dengar yang kiri FIFA RRQ yang nyambut gendang di EVOS Fam. Baru sekali aku dengar tuh. Oke, udah mulai kompak sepertinya di MPL Arena ya. Tapi di game yang kedua akan berakhir 1-1 atau 2-0. 1-1 atau 2-0. Oke, kalau begitu Kingdom Fames, MPL Arena, mana suaranya? Sabar Ul, sabar ya, sabar ya. Oke. Early invasion. Versik sudah mulai mengganggu ya di depan. Yep. Tapi kita tahu untuk power farming dari Alpha sebagai jungler ini Cepet, Om. cepet banget. Cepet Dengan banget. rotarinya yang dia milikin gitu lagi. Belum nanti dengan Spiro apanya yang emang cooldownnya juga cepat banget loh. Tapi sekarang Vanstrong memulai tadi mencoba untuk bisa mendapatkan satu orang. Tapi Vanstrong dalam keadaan yang sangat tidak baik. Akankah mereka berhasil untuk menjadi lagi satu first blood? Dan benar, Vanstrong di-convert menjadi satu first blood. Lagi, RRQ berhasil untuk mendapatkan first blood. Kontrol di early game dari RRQ berjalan sesuai dengan rencana mereka. Dan Lemon dengan Novaria, first item Arcane Boots. Ada penetration yang dimainkan oleh dia dan bermain dengan emblem mage. Bagi kedua, mage mid laner dan ini kembar ya dua-duanya. Jadi mengincar, memaksimalkan damage mereka sebesar mungkin. Dan mereka punya weapon master. Dari Groknya ini punya assassin ternyata. Jadi ada 3 assassin lagi dan lagi untuk EVOS Legends. Mereka mengejar penetration, mereka mengejar instant burst down ke satu hero saja. Dan Skyler juga sementara waktu di top lane masih sanggup untuk menjaga diri. Belum ada yang terlihat ya rotasi ke bagian topnya dan Sutsujin masih diharas ini dia. ternyata. Naomi mencoba untuk bisa tadi mencari informasi tapi Sutsujin masih berhasil selamat. Skylar, Speedy Lightning terus dikeluarkan mempercepat lagi dari pattern farming yang dimiliki dan wave minion sudah hadir pula. Ya, dan lagi-lagi objektif turtle bakal dikontes kah karena Versik punya tortoise poisons dan itu sudah dinyalakan sekarang. Itu dia Sutsujin spiral apa aja tapi masih belum bisa
mendapatkan Oh, lagi ke Van arah satu Turtle tersebut. Tapi untuk sekarang, coba lihat Versiknya mulai memanggil-manggil ataupun memancing agar ada pertarungan di area tersebut. Wow, lagi objektif dimainkan. RRQ mereka mendapatkan ekstra EXP tadi. Dan Dairon juga untuk di bagian bawah masih cukup nyaman. Yep. 1v1 berhadapan dengan Veldora. Karena tadi kita melihat Xbox di ban. Jadi gak ada yang bisa mainin kiting untuk berhadapan dengan Execution Strike dari Terisla. Dan topnya, Skyler terlihat cukup unggul. Tiap sementara itu nih di atas sendiri ya, Maya. Ini serangan yang udah mulai dilakukan lagi. Platingannya loh. Nikmat banget, tapi di bawah, di area dari purple buff-nya akan ada gangguan dan Versik sepertinya masih berputar-putar di area tersebut dan Lito Wanderer mulai memancing-mancing. Yap, dan yang dapetin masih untuk Sutsujin tadi. Tapi di top lane-nya sini menjadi faktor yang harus dikhawatirkan oleh League of Legends. Jangan sampai Kari jadi terlalu cepat. Oh my god, Waduh, langsung waduh, coba waduh. di follow up. Naomi hampir ter-take down. Hampir saja, tapi Spiro apa aja. Gagal untuk bisa menangkap tadi satu atau bahkan dua orang. Dan mereka semua ketahuan. Astraliko. Yap, investasi 5 pemain tadi yang berada di top lane. Belum berhasil untuk bisa menumbangkan Skyler. Purify juga masih menyelamatkan Skyler tadi. Dan sementara untuk di area mid-nya tetap bisa dipush oleh Lemon. Dan bantuan kali ini sudah mulai dikirimkan RRQ ke top lane. Dan mereka wajib untuk bisa menumbangkan mungkin Brand. Sekarang 3 lawan 1. Yap. Kali ini kalau kita lihat di mana turtle-nya bakal coba diperebutkan, tapi lihat Sutsujin telah memberikan informasi ada Versik di sana. Tortoise House juga telah dikeluarkan dan bahkan Impulse Legend. Kayaknya udah paham kalau mereka harus merotasi terlebih dahulu daripada dia memaksa coba untuk mempanis seorang Versik. Yap, sementara di bawah sendiri ya, Veldora pun udah mulai berani untuk bisa cutting terhadap wave minion. Di tengah wave-nya juga sudah selesai dan Veldora harus balik lagi. Tapi cukup unggul ya di bawah ya dari sisi landingnya. Dilepasin loh. Dilepas satu wave loh. Dilepasin satu wave. Dia bakal coba untuk team fight. Dia bakal coba untuk membantu kawanannya. Informasi telah terlihat. Eko. Posisinya Dairon with clicker standby. Dan penalty zone-nya mulai connect dan sekarang again and again. Turtle-nya berhasil sudah diamankan tapi Blazing juga tepat berada di tengah-tengah pemain dari RRQ. Skylar-nya berhasil langsung dihancurkan. Naomi mau pergi ke arah mana, sedikit lagi api tersisa. Veldora mencoba untuk bisa mengejar tapi Veldora pun mendapatkan gangguan tepat di belakangnya. Ada Dairon tapi Grind, Mystic Projectile-nya udah mulai connect. Veldora pun hanya tinggal nama. Keputusan yang sangat tepat nampaknya untuk kali ini. Seorang Dairon melepaskan satu wave karena mereka tahu masih ada gold shield turret. Dilepaskan, jadi turret gak akan pecah. Tapi Sutsujin versus Versik di depan sana. Mencoba untuk menutup. 1v1 One by one situation. Versik, what are you showing? Wait, Tapi ada Knight dan ini akan tumbang harusnya. Oke, Spiro apanya langsung diaktifkan dan ini dia Mystic Gush. Yep. Benar-benar menjadi 1 poin. Offside. Mystic Gush dan juga True Damage dari pasif Alpha ya. Tapi memang nice decision dari Dairon, tapi nice decision juga untuk Veldora karena dia sadar. Wah ini hilang nih, otomatis harus team fight. Ya Turtle 5 lawan 5. Agak telat sedikit, tapi team fight yang terakhir masih ada pertukaran yang bisa diamankan oleh League of Legends. Jadi mereka tidak tertinggal terlalu jauh juga. Sementara sekarang Veldora ya udah semakin berani lagi loh untuk masuk ke dalam monster ataupun dari jungle monster yang dimiliki oleh pemain dari RRQ ya. Veldora sekarang udah bertemu lagi dengan Dairon. Akankah ada setup di area tersebut karena di bawah udah terlihat lagi 2 player mulai berdekatan. Yap. Yang merepotkan jelas mungkin dari sisi League of Legends Cloud yang bakal melompat ke sebelah Lemon ya. Sedangkan yang merepotkan dari RRQ ini ada Lemon juga. Jadi dengan membuka Astral Echo ini akan memudahkan Dairon untuk melakukan setup penalti zone dia. Yep. Sementara sekarang di bagian bawah ya, Brans masih tetap bisa mempertahankan dari RRQ parry yang dia milikin. Tapi mau nggak mau di saat mereka ingin melakukan sebuah setup di area Turtle, di bawah udah ada beberapa player yang emang nunggu juga. Yep. Objektif bisa hilang di 2 arah. Oke. Tapi lihat di arah top lane. Mereka coba untuk clear dulu untuk sosok Impulse Legend. Sedangkan ini semuanya lagi hilang. Enemy is missing. Cuma Versik yang terlihat berada di depan Turtle bersama dengan Sutsujin. Para pasukan dari Impulse Legend pun belum ada terlihat sedikit pun. Mereka sama-sama sambil mengecek. Akhirnya informasi udah terlihat. Wah, ini Toxic dia. Gaming akan coba terjadi. Tapi reset terhadap Turtle akan coba dilakukan. Yang belum terjadi team fight. Mereka sadar para pasukan dari RRQ berhasil mendapatkan satu turret. Baru mereka harusnya kali ini akan team fight. Dan Impulse Legend harus ngerespon. Kalau enggak mereka tidak akan mendapatkan objektif. Nah ini dan di Dairon penalty zone-nya. Mulai connect lagi bagian depan tapi ternyata untuk kali ini Turtle-nya berhasil langsung diambil. Mystic Gush-nya connect karena Versik mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya.
Bahkan untuk sekarang ada sebuah gangguan lagi berkembang, tapi Skylar tidak ada yang berfokus kepada Skylar. Karena Skylarnya free hit banget di bagian belakang, tapi Bransnya sendiri berjuang di mana Kraid-nya juga mencoba untuk bisa mendapatkan lagi satu orang berada di dalam area tersebut. Tapi Versik mengambil banyak waktu dan di tengah hancur sudah outer turret-nya. Itu dibuat ragu Bransnya, lihat gak? Dia mau makan siapa kali ini Bransnya? Dia benar-benar dibuat ragu, gak bisa masuk. Dan sedangkan para pasukan RRQ mereka tahu dapetin dulu satu turret, gua akan teamfight. Yap. Dan sebelum mereka teamfight juga, ini masih sempat buat dapat creep juga tadi. Sambil jalan ya. Dan itu nice targeting yang didapatkan tadi. Alpha yang ditarik memang sempat ke belakang lagi dengan Spare of Alpha. Tapi langsung ada Astral Meteor juga. Iya. Jadi banyak follow up damage yang bisa diberikan oleh RRQ. Dan sekarang objektif dipegang RRQ. Baik dari Turtle maupun mungkin untuk Turret juga. Sementara Skylar bebas. Farming dan farming. DPS-nya tadi berasa banget juga udah Om ya. Dari Meteor itu, cuman dari Mystic Gas juga menjadi satu gangguan untuk RRQ nih. Pergerakan dari Kraid emang harus diberhentikan segera apabila mereka ingin melakukan sebuah teamfight. Karena untuk sekarang, coba lihat Astralico-nya langsung dikeluarkan pula. Terlihat efek suppress-nya dengan defense yang tadi mencoba untuk bisa menekan arah satu orang. Tapi Darren terlalu kuat di bagian belakang. Sutsujinnya masih berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya. Sedikit lagi tersisa Rotarinya. Gak kena Ika membuat Sutsujin pun harus hilang di area tersebut. Bahkan Bransnya diusir jauh banget ke area belakang. Tidak ada pertukaran untuk EVOS Legends. Ternyata gak ada lifesteal dan jadinya Susujin meledak. Di flicker di momen yang terakhir tadi. Jadi timing yang pas juga. Jadi gak dapetin lifesteal. Iya, kalau tadi Rotarinya kena, Dapat dia? Iya, Iya, dapat SP itu. Oke, Skylar sudah punya Demon Hunter Sword. Jauh lebih lengkap lagi untuk equipment dia. Dan kita sejauh ini ya, melihat Brans mungkin belum punya impact yang terlalu besar. Tapi setidaknya Brans juga belum tumbang. Golden Staff untuk Brans. Equip demi equip ini sudah mulai jadi dan RRQ tampaknya mengajak untuk bermain cepat. Lord sudah disentuh. Lordnya udah langsung digocek begitu saja loh. Memanggil seluruh pemain dari EVOS Legends. Tapi kayaknya nggak bakal ada yang datang. Wah. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan turret-turret yang ada. Yap, ini benar-benar memberikan keleluasaan. Iya. Tidak ada gangguan sama sekali. Apa-apa? Purple juga diberikan karena susah untuk menjaga ya. Karena tiap kali kita mau lihat Alpha ini bukan tipe tank. Tapi tadi kalau dari itemnya juga ya, ini Alpha-nya. Oke lah, dia build item defense. Berarti kalau secara badan nggak terlalu tebal-tebal banget dibandingkan mungkin dengan Fredrin atau Grok kalau jadi jungler. Dan tanpa tahan seperti inilah berarti mengejar true damage bagi Susujin untuk bisa penetrate ke defense yang dipegang Baxia. Waduh, ini Lord kalau bergerak ke bagian bawah, satu objektif yang mereka ambil tadi di bagian atas ini nggak bakal berimbang loh. Bisa jadi yang di bawah juga innernya hancur, di tengah juga hancur. Tapi kita lihat saja seperti apa tekanan yang akan diberikan. Yes. Untungnya ada Brans ya. Dia cepat banget untuk melakukan clear. Dan mungkin Naomi juga udah harus berpikir kalau misalnya Brans ini tuh berbahaya banget. Nah itu dia Divine Judgment, dia connect dan untuk sekarang Sutsujin mencoba dengan spiral apanya. Satu player dari EVOS Legends pun udah mulai menghilang dan pertempuran kembali terjadi lagi di bagian tengah. Veldora berjuang sendirian ditembak tapi masih ada satu PMI. Battle mirror image dari Brans. Wah, Brans sih emang udah harus jadi jawaban ya. Karena kalau Bransnya terlalu lepas kayak gini, ini gak menutup kemungkinan EVOS Legends bisa membalikan keadaan. Apalagi, lihat, dalam under kondisi gini aja, Brans tuh poking damage-nya itu juga sangat sakit dan masih catch up gold-nya di antara yang lain. Oke, di bagian tengah mereka berusaha, tapi DPS-nya sakit banget. Hey, hampir saja dan Skylar. Wow, Phantom Step dan Speedy Like yang diaktifkan bersamaan. Luar biasa damage-nya, tapi DPS dari Lemon ini benar-benar luar biasa sekali. Di luar akal sehat damage yang tadi udah terlihat. Lihat this jockey by Skylar. Cikiciu, cikiciu, cikiciu. Memberikan damage yang besar dan banget tidak bisa dibendung. Astralico terlihat, posisi terbuka. Jangan sampai, susunya Strong. Gagal mendapatkan Naomi dan Skylar. Petrify, Rapweb, keluar, no sword skill for this time. Tidak ada satu orang pun yang berhasil mereka ambil, tapi di bagian berbeda. Padahal itu tadi punya jarak yang cukup loh. Cuman tak kenapa EVOS Legends bisa didapatkan dengan sangat mudah loh. Iya, ini Astral Echo yang juga selalu membuka posisi. Efek slow yang diberikan dan Astral Meteor yang tadi kita lihat diinjak oleh pemain-pemain EVOS Legends. Ternyata damage-nya dalam. Dan Skylar ini sudah menyelesaikan item dia. Oke, damage belt ada Lemon dan juga Versik ternyata. Yap. Ini bahkan pemain-pemain RRQ punya top 4 ya. Iya, top 4 semua Om. Ini bisa kita bilang Lemon poking damage-nya berarti dari tadi masuk semua. Dan Dairen yang kita lihat damage deal-nya di atas Skylar
Berarti penalti zone-nya Kena banyak. kenanya banyak. Iya, nggak Mostly cuma di atas 3. Iya, nggak cuma satu ya berarti. Dan oke, Brands akhirnya punya satu safety net. Dia punya Wind of Nature. Ya ini bakal sedikit menyelamatkan ya, terutama dari damage penalty zone. Yep. Atau mungkin dari damage-nya si Skylar. Tapi true damage-nya ini nggak bakal, Nggak bakal ditahan bisa. sama sekali. Itu Nggak dia, bakal tuh bisa. PR-nya di sana nih. Jadi dilema juga sebenarnya. Jadi gini loh, deal damage-nya yang satu masuk, yang satu enggak. Satu setengah. Ya. 1,5. Tapi lagi dan lagi Lord Walah. jatuh ke tangan RRQ. Panstrongnya diusir loh itu. Sana gitu. Yang jauh kita Yang dapat jauh. Ini gue udah bawa Lord nih. Gitu. Namun sekarang Veldora sendirian ya. Skylar level 15 agak cukup beresiko apabila dia ingin melakukan sebuah setup Om. Iya, dan juga Veldora adalah Grok. Dan Grok ini untuk nge-burst down Skylar yang punya Purify. Yep. Agak sulit sih. Wild Charge-nya nggak bakal bisa memberikan efek airborne. Yep. Dikasih ke Lemon sekarang purple buff, Dairan punya Blade Armor. RRQ tampaknya sudah siap untuk melakukan defense dan positioning Wah, dari orange Veldora. buff lagi. Ini kalau Veldora bisa dapetin Lemon, mungkin hasilnya akan berbeda. Ini Skylar level 15, Waduh, oh, damage-nya pasti bakal sakit banget tapi tertembak Brans. Sedikit lagi SP tersisa. Lordnya masuk di bagian bawah. Lemon melihat dari kejauhan ada versi kemudahannya tapi sekarang Brans pun tertembak kembali. Barusan Sutsujin langsung hilang tapi Veldora di bagian belakang mencoba untuk bisa mengunci pergerakan dari Lemon. Dan sekarang Besa terbuka dengan bebasnya. Imbos Legend mereka benar-benar dihancurkan dari sisi manapun. Game kedua harusnya menjadi milik dari RRQ dan 2-0. Derby Classic menjadi full milik dari RRQ tanpa ada celah. Oh my God! In debut Tyrant bersama dengan Lemon berhasil memenangkan Derby Classic. Balik lagi kali ini sebagai pemenang dan bahkan kita bisa lihat EVOS Legends mereka dengan line up Busan mereka.